dari nol ke aplikasi dalam 30 menit. Sebenarnya bukan 30 menit ya, mungkin beberapa jam. Contohnya untuk menerapkan sistem informasi peminjaman buku, metode scaffolding cepat dengan bantuan AI Gemini. Ini penting banget bagi kita untuk ngembangin aplikasi ya, mulai merancangan sampai jadi aplikasi itu sekarang butuh waktu yang tidak terlalu lama. Contohnya seperti ini ya, tentu saja ini sederhana. Nantinya yang lebih kompleks pun mungkin lebih terbantu dengan adanya AI. Mari kita maksimalkan. Ya, request dari aplikasi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Jadi sistem ini yang kita sebut sistem ini adalah sistem terpusat yang fungsinya untuk mengelola peminjaman buku ya perpustakaan. Jadi pinjam, kemudian balikin, itu kita kelola dengan sistem. Fokus utama dari sistem ini adalah otomatisasi proses bisnis mulai dari mengelola buku ya, pendataan aset, kemudian manajemen keanggotaan ya, sampai pencatatan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian buku. Aktor yang terlibat ini kita sesuaikan dengan kondisi, misalnya ya ada 3 aktor, yaitu admin, pustakawan, dan anggota. Admin tugasnya yaitu entitas yang bertanggung jawab atas konfigurasi dan pemeliharaan tertinggi dari sistem. Ia mengelola pengguna sistem dan memiliki fungsi yang sama dengan pustakawan. Ini pustakawan. Pustakawan entitas juga menjadi operator utama untuk kegiatan operasional perpustakaan. Jadi sistemnya nanti akan dikelola oleh pustakawan. Dia memiliki fungsi mengelola buku, ya, mengelola anggota, mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sirkulasi tadi ya dikelola oleh pustakawan. Yang ketiga adalah anggota, yaitu entitas pengguna akhir perpustakaan. Dia di sistem ini melihat profil, kemudian mencari buku yang tersedia, melakukan peminjaman, dan melihat riwayat peminjaman buku. Ini fungsi yang harus disediakan oleh sistem nantinya. Proses bisnis jangan lupa ya, proses dari peminjaman buku itu seperti apa. Kita lihat, kita awali dengan pengguna yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan di gedung perpustakaan. Ini kalau nggak mendaftar dia nggak bisa pinjam gitu ya. Admin menyimpan data pengguna ke dalam sistem, jadi dia mendaftar di admin ya, langsung ke perpustakaan, dia mendaftar, menyerahkan KTM, terus adminnya mendaftarkan gitu ya. Lalu kemudian pengguna itu bisa login ya, terus kemudian mencari buku di sistem. Jadi bukunya dibaca dipinjam di sistem gitu ya. Kemudian pengguna meminjam buku di sistem, pengguna melaporkan kepada pustakawan sedang meminjam buku gitu ya. Nah, pustakawan kemudian mencatat peminjaman pada sistem ya. Pustakawan kemudian memberikan buku pada pengguna. Tentu saja pengguna mencari bukunya, kemudian menyerahkan kepada pustakawan. Nah, pustakawan kemudian mencatat peminjaman di sistem, lalu memberikan buku kepada pengguna. Pengguna membawa pulang buku, setelah dibaca, pengguna mengembalikan buku pada pustakawan. Kemudian pustakawan mencatat pengembalian buku. Selesai. Ini simpel banget ya proses bisnisnya, tapi dari sini kita bisa mengidentifikasi entitas ya. Entitasnya jelas pengguna, admin, dan pustakawan. Itu entitas yang lain yaitu buku, ya, perpustakaan, gitu ya. Tapi dalam hal ini yang penting adalah buku ya.
kita simpel dulu ya. Nah, kita persempit supaya tidak besar database-nya, kita identifikasi adalah buku. Berarti kita catat di sini pengguna, admin, dan pustakawan serta buku. 4 entitas ya. Langkah-langkah perancangan, kita identifikasi entitas-entitas pertama ya. Kedua adalah menetapkan kebutuhan fungsional, fungsi requirement atau kebutuhan fungsional apa saja yang ada di dalam entitas sistem ya, sistem yang akan kita lakukan. Itu saja disesuaikan dengan 3 pengguna ya. Kemudian tetapkan data yang perlu disimpan, buat HIPO, hierarki input proses output. Kemudian buat diagram konteks mengacu pada nomor 1 dan 2 ini ya. Ya, diagram konteks mengacu pada ini dua-duanya ini. Berdasarkan ini nanti kita akan ketemu diagram konteks. Ada 4 tadi entitas kurang lebih ya. Kemudian daftarkan, gambarkan DFD level 1, level 2 bila perlu sesuai nomor 2. Berdasarkan DFD level, buatkan kamus data, lalu buatkan IRT sekaligus PDM. Nah, PDM inilah yang penting kita cari ya. Kemudian kita buat desain antarmuka. Oke, kita langsung ke sini PDM ya. Karena ini dengan ini kita akan melakukan pengembangan sistem secara cepat. Dari tahapan-tahapan perancangan tadi ya, perancangan tersebut telah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya ini. Hal terpenting dalam perancangan tadi, langkah-langkah tadi ya, adalah berhasil membuat PRD ya, atau PDM, Physical Data Model. Ini penting banget PRD ini kalau kita desain itu sekaligus kita generate menjadi PDM ya. PDM ini produk akhir yang sangat penting dari sisi perancangan database, tetapi dia tidak akan bisa dirancang dengan baik tanpa adanya pemahaman proses dan aliran data yang didapat dari DFD yang kita desain sebelumnya ya. Jadi kalau nggak lihat DFD-nya agak sulit gitu ya. Maka penting sekali kita rancang dari DFD. Ya, keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam perancangan sistem terstruktur ya. Jadi kalau kita menggunakan pemrograman, nanti pemrogramannya adalah terstruktur ya. Langkah cepat cara kerja kita ada 4 langkah. Yang pertama adalah 5 langkah ya. Tapi di sini langkah 1 dan 2 kita jadikan 1 ya. Ini adalah aksi ketika menggunakan AI. Baik, langkah pertama adalah fondasi. Kita siapkan database dan tabel. Nah, database ini kita peroleh dari perancangan tadi ya. Di awal tadi ya, ini ya. Jadi kalau kita ngerancang tadi nggak bisa langsung jadi database ya, sulit, pemodelan langsung ke sini, maka perlu rancangan seperti demikian ya. Kita butuh kamus data dan sebagainya. Ini penting banget ya, DFD tadi yang sudah disebutkan. Maka kita lakukan perancangan 1 kali, tapi paling penting ini ya. Kemudian langkah kedua, langkah 1 dan 2 ini adalah kita langsung menerapkan dengan AI ya. AI ini waktunya bisa lebih dari 15 menit tergantung kita ya. Tergantung keahlian kita, tergantung kebiasaan kita. Bisa berjam-jam kalau kita nggak terbiasa, maka dari itu kita lakukan desain dengan AI. Kalau kita rancang biasa tanpa ada database agak sulit gitu ya menggunakan AI, karena dengan AI itu kita butuh struktur dulu agar aplikasi benar-benar bisa dibuat ya, membuat struktur proyek ya, mengenerate semua kode CRUD ini ya, anggota dan buku dengan perintah-perintah AI ini ya. Yang ketiga adalah kita masuk ke sistem inti. Sistem inti itu kita membuat
aplikasi login ya, dashboard dan hak akses ini level ya, level. Kan tadi sudah ada 3 user ya, 3 user admin, pustakawan dan anggota. Masing-masing kelompok user memiliki hak akses sendiri ya. Yang keempat adalah finalisasi, yaitu merakit, mengamankan, dan menguji. Tentu saja ya, aplikasinya harus diuji apakah betul-betul bisa digunakan gitu ya. Langkah pertama adalah kita membuat kerangka folder. AI, Gen AI atau generatif AI perlu tahu struktur database-nya agar bisa membuat kode yang benar. Ini penting sekali, maka kita harus memastikan database yang kita rancang benar, gitu ya. Contoh perancangan yang sudah kita rancang berdasarkan tadi ya, perintah-perintah yang kita sudah lakukan, muncullah 3 tabel ini saja ya, kita identifikasi, misalnya kita rancang menggunakan SQL Workbench gitu ya. Nah, ini kita rancang demikian, kurang lebih anggota memiliki kolom-kolom demikian, kemudian buku memiliki kolom-kolom demikian, kita set, ada stok terakhir ya. Kemudian saling berhubungan ya, anggota meminjam buku gitu ya. Nah, ini kemudian strukturnya kurang lebih demikian gitu ya. Kemudian di sisi aplikasi tadi ya, ada user gitu ya. Biasanya user memiliki role atau peran yang diatur sendiri-sendiri ya, kelompok grup ya. Nah, ini kita generate menjadi database ya. Kita generate database-nya kurang lebih ada 3 tadi ya. Kita buka PHP admin. Langkah kedua, membuat database DB perpustakaan AI misalnya, karena kita menggunakan AI. Kemudian jalankan script SQL yang sudah disiapkan. Dari sini kita ubah menjadi script SQL ya. Kita pilih file, kemudian kita pilih generate SQL gitu ya. Nah, ini ada 5 tabel gitu ya. Rows, user, anggota, buku, dan meminjam gitu ya. Hasil database siap dalam 2 menit saja gitu ya. Pastikan rancangan ini sudah siap sebelumnya ya. Kemudian hasilnya adalah kurang lebih seperti demikian ya. Cepet banget gitu ya. Kalau kita, ini betul ini tabelnya demikian ya. Jadi kalau kita rancang, kita generate, hasilnya seperti demikian. Nah, setelah itu baru kita membuat kerangka folder ya. Membuat kerangka folder, langkah pertama blueprint proyek ya. Membuat kerangka folder. Kerangka folder itu kita siapkan strukturnya kurang lebih seperti demikian ya. Ini direktorinya ya, kita buka SEM misalnya, peminjaman buku, kemudian direktori, di dalam direktori peminjaman buku ada direktori config ya, anggota, buku, dan pinjam gitu ya. Masing-masing ada berkasnya, misalnya config ini ada DB atau con biasanya ya, connection untuk koneksi. Kemudian anggota, ini modul untuk anggota, modul untuk buku, modul untuk peminjaman. Ini biasanya untuk admin ya. Kemudian login, dashboard, dan logout gitu ya. Nggak ada pendaftaran ya. Nah, ini kita masuk ke Visual Studio ya. Visual Studio kurang lebih direktorinya demikian ya. Kurang lebih demikian, anggota, buku, config, kemudian pinjam gitu ya. Dashboard, login, sama seperti rancangan ini ya. Kemudian nantinya kita gunakan AI, banyak perkembangan di dalamnya. Misalnya nanti untuk pengguna gitu ya, untuk pustakawan gitu ya, dan lain-lain. Ada CSS gitu ya, ada riwayat pinjam, ada templates gitu ya, ada user juga nih ya. Artinya di sini ada tambahan gitu ya. Ini ketika kita nanti akan develop, biasanya akan ada
tambahan-tambahan. Ya, misalnya user. User ini modul untuk manajemen user, misalnya gitu ya, directory ini ya. Ini templates, ini berarti untuk desain antarmuka ya. Desain antarmuka misalnya kita menggunakan Bootstrap gitu ya. Nah, template-nya nanti supaya enak gitu ya. Biasanya ada header gitu ya, footer gitu ya, menu gitu ya. Kemudian CSS penting juga ini ya, tambahan untuk desain. Apabila ada tambahan-tambahan khusus desain misalnya, kita masukkan CSS. Biasanya style.css gitu ya. Kemudian lewat pinjam ini modul untuk anggota dan pengguna ini juga untuk pengguna anggota gitu ya, user gitu ya. Kemudian login PHP, dashboard dan logout ini sama gitu ya, sama seperti yang tadi. Jadi tambahannya directory ini nanti di dalamnya ada banyak aplikasi ya. Langkah kedua adalah kita menggenerate code dengan AI ya. Ini ubah perintah jadi kode ya. Kita lakukan perintah-perintah tadi, tentu saja kita harus paham tentang bagaimana membuat program gitu ya. Kalau nggak paham buat program agak susah gitu ya. Ya betul memang kata kata siapa penemu pembuat generatif AI gitu ya. Itu programmer ke depan akan banyak digantikan oleh AI. Memang demikian, tapi nggak bisa jalan sendiri kalau tidak kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ya nggak sama seperti generator gitu ya. Generator yang biasa sebelum ada AI ini ya, itu banyak memang digunakan ya. Karena pola-polanya, strukturnya juga sama. Tapi kalau AI ini lebih dari itu ya. Maka dia harus ada perintah gitu ya, ada perintah yang bisa kita gunakan. Maka kita gunakan ya supaya jadi kode. Nah, ini adalah kita gunakan Gemini ya. Gemini, misalnya kita beri pertanyaan, misalnya, bisakah Anda membantu saya membuat sistem informasi pinjaman buku? Saya ingin bikin sistem informasi berbasis web, gitu misalnya gitu ya. PHP natif dan MySQL aman, gitu ya. Maka langkah pertama biasanya dikasih gini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mengikuti ini, nanti nggak cocok seperti apa yang kita desain, gitu ya. Karena kita nggak spesifik pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya ini secara umum ya. Secara umum, maka oleh AI dia akan sesuaikan dengan pertanyaan umum pada umumnya, gitu ya. Pada umumnya begini strukturnya misalnya. Nah, ini bisa nggak sesuai dengan apa yang kita rancang. Oleh karena itu, pertanyaannya juga harus spesifik nantinya ya. Supaya AI melakukan apa yang kita inginkan. Fokus pada prompt sekarang ya. Prompt untuk modul anggota. Nah, modulnya kan ada banyak ya. Modulnya ada banyak, ada anggota, kemudian ada buku, kemudian ada peminjaman, gitu ya. Maka kita lakukan perintah-perintah, misalnya ini perintah untuk anggota, gitu ya. Maka prompt-nya ini ya, buatkan saya file anggota, direktori anggota ini ya. Jadi kita masukkan direktori anggota, indeks PHP ini. Pakai Bootstrap 5 misalnya, gitu ya. Yang terbaru ya, terhubung ke direktori config db PHP ya, dan menampilkan semua data dari tabel anggota. Beri tombol tambah, edit, hapus, misal gitu ya. Nah, perintah-perintah ini nggak hanya sekedar kita tambahkan ya. Nah, kita butuh ilmu ya, butuh pengetahuan tentang bagaimana membuat program. Tentu saja perintah-perintah ini selalu ada biasanya CRUD ya. Juga kita buat ini seperti ini. Sekarang setelah membuat ini ya, kita berikan perintah sekarang buatkan file anggota tambah PHP yang berisi form gitu ya. Tambah, edit, hapus sama seperti ini tinggal diganti. Atau langsung jadikan satu gitu ya. Anggota tambah PHP, anggota edit.php, anggota strip hapus PHP ya, gitu ya, yang berisi bla 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 gitu ya.
Nah, boleh kita langsung berikan perintah itu dia langsung bisa biasanya. Kemudian lanjutkan perintah yang sama pada CRUD ya. Berikutnya, misalnya berikan prompti untuk indeks menampilkan data, ya. Berikan prompti untuk tambah, ya, form tambah data. Berikan perintahnya ya sama, perintahnya yang kayak ini tadi ya. Ya, sama seperti ini, kemudian lakukan itu. Jadi jangan tulis berikan, bukan ya. Nah, tapi tulis ini ya. Nah, buatkan saya file, misalnya anggota indeks, ya. Tambah, edit, hapus, ya. Tampil gitu ya, view boleh ya, pakai bahasa Inggris juga boleh gitu, add ya, edit ya, delete gitu ya, view gitu ya, boleh. Ulangi proses itu sampai modul buku selesai gitu ya. Hasilnya 2 modul CRUD fungsional dalam hitungan menit jadi. Benar ini ya, langsung jadi. Ya. Langkah ketiga adalah mengenerate sistem login dan hak akses. Baik, saya berikan contoh ya, sebelum masuk ke sini kita berikan contoh. Contohnya seperti ini ya. Kita ada fungsi-fungsi generate gitu ya. Ini langkah pertama kita buka pakai Gemini ya. Ini saya membuat sistem informasi bla 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 nih ya. Saya sudah membuat ini dan seterusnya. Ini mencari scaffolding pertama ya, scaffolding cara cepat. Tapi sekarang scaffolding sudah agak usang ya dengan adanya AI ini ya. Memang ada rekomendasi-rekomendasi dari AI, tapi tentu saja ini tampaknya kurang sip kalau kita gunakan. Oleh karena itu, kita gunakan AI saja gitu ya. Maka langkah pertama adalah seperti ini ya. Misalnya saya kesulitan menggunakan PHP generator. Untuk itu, ya, berikan tutorial yang lebih mudah. Misalnya menggunakan Gemini 25 Pro Review ya. Langkah-langkahnya, tabel dan sebagainya ini ya. Maka dia akan menggenerate gitu ya. Langkah-langkah pertama adalah melakukan ini dan seterusnya. Ini sudah diciptakan oleh tabel ya, tabelnya ini ya. Dan seterusnya kita lakukan generate gitu ya. Nah, ini lakukan hal yang sama sampai jadi gitu ya. Langkah ketiga adalah generate sistem login dan hak akses. Ini yang terakhir ya. Setelah CRUD-nya jadi tadi ya, maka yang ketiga adalah kita membuat sistem login dan hak akses, membuat gerbang utama ini ya, login. Gunakan prompti untuk prompti terpisah untuk masing-masing ya, misalnya kita buat login PHP, minta AI membuat form login gitu ya. Buatkan form login PHP gitu. Nanti dia akan proses gitu ya. Kalau diperlukan proses login ini juga bisa ya. Tapi kalau kita pakai login ini saja sudah bisa gitu ya. Kemudian dashboard dan logout. Jadi ini proses loginnya bisa kita cancel juga bisa, apa-apa. Nanti diganti yang ini aja, login saja gitu ya. Nanti itu sudah lengkap gitu ya. Kemudian dashboard PHP paling penting adalah buatkan dashboard, mengecek session, tampilkan menu berbeda berdasarkan session. Ini ada role. Jadi ada role-nya tadi ya, admin untuk semua menu, pustakawan, menu operasional, anggota hanya riwayat. Ya, itu misalnya gitu ya. Tapi tentu saja nggak riwayat, kita sesuaikan dengan yang diminta tadi ya. Kita sudah identifikasi ya. Jadi lengkapi gitu ya. Untuk sementara kita ikuti dulu gini ya. Kemudian logout ya. Logout ini juga kita minta AI membuat script penghancur session. Nah, tiga ini aja, login, dashboard, dan logout ini kita sudah jadi gitu ya sementara. Yang keempat, langkah finalisasi rakit dan amankan.
tugas menyatukan semua memberi pagar. Apa ini memberi pagar? Finalisasi ya, artinya kita membentengi gitu ya, jangan sampai jebol ya. Nah, kode sudah ada, mari kita hubungkan checklist cepat ya, buat user manual, tambahkan 3 user ya, langsung di PHP My Admin, ingat hash passwordnya gitu ya. Nah ini passwordnya juga sudah di hash gitu ya, nggak bisa kita lihat gitu ya, sudah di hash, kemudian menu pastikan link dashboard PHP mengarah ke folder yang benar, ini anggota, buku, dan transaksi gitu ya. Tiap-tiap halaman di session login ditambahkan ini ya, di atas, bagian atas gitu ya, session start if is set gitu ya. Jika tidak terset sesi ID-nya, maka lemparkan ke login, suruh login gitu ya, baru di exit gitu ya, keluar. Nah ini adalah tampilan ya, aplikasi kalau sudah jadi. Kita cek aplikasi yang sudah jadi ya. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah jadi. Hasil generate tadi ya, hasil generate tadi, ini hasilnya adalah kode-kodenya ini. Nah ini kode-kodenya sudah kita generate ya. Misalnya pertanyaannya tadi apa? Nah ini sudah ini. Bantu saya buat kode secara lengkap, berkas pinjam, edit, pinjam, tampil, dan pinjam hapus gitu ya. Jadi untuk peminjaman gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya, spesifik ke perintahnya. Nah kurang lebih ini, maka hasilnya adalah ini kodenya. Nah kode ini tinggal kita tempel-tempel aja. Tempel-tempel hasilnya adalah seperti ini ya. Misalnya tadi pinjam-pinjam tadi ada di pengguna ya. Anggota, sorry. Oh di anggota ini ya. Edit, hapus, indeks, tambah gitu ya. Kemudian buku. Nah, buku juga itu edit, hapus, indeks, tambah, tampil. Ini tampil. Kalau yang di sini belum ada tampil, kita bisa tambahkan tampil nanti. Tampil atau view gitu ya. Ini directory config ya. Ini isinya db, css, ini ada css ya. Kalau css isinya ini ya. Kemudian pengguna ini yang kita hasil generate tadi ya. Kemudian pinjam, ya pinjam ini juga sudah lengkap. Kemudian riwayat, ya, riwayat pinjam cuma ini saja. Templates, nah templates ini adalah footer, header, menu ya. Nah ini ya, footer, header. Ini sudah ada di sini, kita generate hasilnya kayak gini. Nanti sama ini ya. Nah, tinggal dipanggil di tiap-tiap aplikasi tadi ya. User juga demikian ya. Dashboard, dashboard dan login. Ini semua adalah hasil dari generate tadi ya. Nah, hasilnya adalah ini. Ini adalah halaman awal gitu. Kalau kita apa namanya? Ya ini ya. Nah, ini adalah halaman awal. Isinya adalah ini tadi. Kita klik login misalnya. Nanti kita kasih indeks gitu ya. Nah ini login, misalnya admin, ini admin tadi ya. Nah, oh ya database-nya, ini database, di sini ya database. Nih, database-nya sama seperti yang tadi sudah disusun ya. Ini kurang lebih strukturnya anggota, buku, peminjam, roles, dan user. Ya ini masing-masing sudah ada isinya. Dataset collection-nya Latin Swedish C ya. Ini juga Latin Swedish C. Kemudian struktur database-nya kurang lebih sama seperti tadi ya. Oke, kalau sudah, nah ini untuk menu admin ya, ada data buku. Nah ini data buku, kita bisa tambahkan buku ya, bisa kita klik view gitu ya. Ini view-nya, stoknya kosong karena sudah dipinjam habis tadi ya. Kemudian ini yang masih ada, ya, baru dipinjam satu. Oke. Kemudian data anggota. Nah, ini anggotanya. Sebenarnya ada view di sini ya. Bisa nanti tampil foto gitu ya. View-nya belum ditambahkan sendiri ya. Kemudian
eh, hapus. Ini kalau dia hapus nanti ya. Kemudian peminjaman. Nah, peminjaman ini penting ya. Tiap-tiap anggota bisa pinjam, gitu ya. Ini posisinya buku dipinjam, ekonomi meroket tadi ya. Kita bisa lihat misalnya ini dipinjam statusnya, belum dikembalikan, gitu ya. Transaksinya nomor 3, gitu ya. Tanggal 9 hari ini baru dipinjam tadi bukunya ekonomi meroket, gitu ya. Kemudian kalau yang ini statusnya sudah dikembalikan. Oke, kita lihat ini statusnya dikembalikan. Ini ya. Tanggal 9 pinjamnya tanggal 28. Ya. Kita kembali. Nah, ini ya. Kalau yang hijau ini adalah proses pengembalian. Jadi kalau kita kembalikan bagian admin bagian pustakawan nanti yang akan proses ya. Dia akan pencet ini. Ya, proses pengembalian. Tinggal dipencet aja. Nanti pencet. Jadi kita simulasikan caranya pinjam, gitu ya. Ini bagi administrator. Kemudian bagi pustakawan, siapa pustakawan? Oke, kita coba ya simulasikan. Siapa namanya? Oh ya, Indahkan misalnya ya. Kita Ariel aja Ariel. Oke ya. Misalnya Ariel pinjam buku Ariel gitu ya. Kita kasih Ariel login ya, Ariel Peter Pan ya, masuk login. Nah ini profilnya, isinya profil di dalam menunya ada ubah password ya. Ya ini ubah password, kemudian ada katalog buku. Nah katalog buku ini sifatnya sambil pinjam gitu ya, karena dia sudah pernah pinjam. Kita cek riwayat, oh ini ada yang sudah pinjam, dia belum balikin ya. Detailnya adalah ini ya. Nah, detailnya adalah ini. Nah, statusnya dipinjam. Kalau dia mau balikin gimana? Dia harus datang ke perpustakaan ya, sambil bawa buku, kemudian mengembalikan buku. Nah, nanti petugasnya akan mencatat di aplikasi ya. Jadi dia nggak bisa langsung pencet dikembalikan gitu ya. Jadi harus datang ke perpustakaan, misalnya saya simulasikan ya, pustakawan admin, terus si Ariel tadi kembalikan buku, misalnya ini kan pinjam Ariel, gitu ya, kembalikan buku, maka kita klik ini. Nah ini kita klik iya, proses pengembalian, gitu ya. Nah ini dia kembalikan statusnya ini. Nah, ini statusnya kembalikan. Jadi kalau kita login ke Ariel tadi ya, maka Ariel gitu ya. Ya. Kita lihat riwayat pembalian buku. Ya, statusnya sudah dikembalikan gitu ya. Dia nggak bisa melakukan sendiri sebelum adminnya mengembalikan. Selain itu, kalau dia mau pinjam lagi, ya ini tinggal dipinjam. Begitu dipinjam, ini langsung hilang. Ya, kalau habis stoknya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi presentasi. Hasil akhir dari semuanya ini adalah apa yang kita dapatkan, yaitu aplikasi fungsional, sistem informasi dengan CRUD yang untuk master data dan sistem login berbasis 3 role tadi sudah bisa dibuat ya, berhasil dibuat ya. Kecepatannya luar biasa. Proses yang biasanya berhari-hari kita ngoding ya, selesai dalam kurang dari 1 jam. Betulkah kurang dari 1 jam? Iya betul, kurang dari 1 jam atau lebih 30 menit lah gitu ya. Asalkan tadi ya, poinnya adalah kita database-nya harus kita sudah punya ya, harus sudah kita rancang sebelumnya gitu ya.
Tapi kalau database-nya belum ada, ya tentu saja kita butuh bisa beberapa waktu, lamanya lebih dari 1 jam. Kita ngerancang dulu ya. Fokus pada logika. Waktu Anda tidak habis untuk menulis kode boilerplate atau berulang ya. Kita langsung generate langsung jadi gitu ya. Kode modern hasil generate menggunakan standar keamanan dasar ya. Misalnya kita menggunakan MySQL prepare gitu ya. Ini ya anti SQL injection ya. Tampilan modern dengan menggunakan Bootstrap 5 gitu ya. Itu langsung ke sana ya, ambil dari eh, apa berkas yang ada di Bootstrap. Tanpa install tool baru, Anda hanya butuh browser dan Gemini. Nah ini dia, keren banget lah. Nah, berikutnya gimana dong? Kalau sudah jadi ya, fondasi sudah jadi, sekarang kita bisa fokus pada fitur unik yang lebih kompleks. Misalnya, logika transaksi peminjaman dan pengembalian. Kita perbaiki ada denda misalnya, gitu ya. Nah, ngitung dendanya gimana dong kalau dia balikin telat gitu ya. Ada fitur laporan. Nah, tambahkan fitur laporan ya. Laporan yang berupa PDF itu perlu ditambahkan dan seterusnya kita tambahkan lagi dan seterusnya sehingga aplikasinya menjadi lebih besar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat